Para sahabat, 15 Oktober yang lalu saya memperoleh kehormatan untuk membedah buku ini ya. Buku yang berjudul Kontestasi Penguatan Desa dan Ekowisata Bali. Ini hasil karya Universitas Marwadewa dan Pasar Bali, khususnya lembaga penelitian. Penulisnya para dosen Marwadewa, dan yang bertindak sebagai editor adalah sahabat saya, Dr. Ngurah Suryawan, sekaligus juga sebagai moderator pembahasan buku ini beberapa hari yang lalu. Hadir pula pembahas yang lain, yaitu Profesor Anton Damane, Kepala Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, dan juga Dr. Rina Mardiana dari Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Sebelum berbicara buku ini, saya sangat tertarik dengan tor pendek yang dikemas oleh panitia. Saya bacakan ya. Penguatan desa, baik adat dan dinas, menyeruak menjadi wacana penting dalam politik kebudayaan Bali kontemporer. Wacana penguatan desa tersebut beriringan dengan bergairahnya diskusi tentang alternatif pariwisata massal di Bali. Wacana dan praktek ekowisata ditawarkan untuk menggerakkan desa dan menantang pembangunan yang bias urban sentris. Masifnya wacana dan praktek ekowisata, desa wisata, agrowisata, dan diskursus wisata hijau bukannya tanpa polemik. Salah satunya menyasar kepada menjadikan desa sebagai wilayah urbanisasi baru. Jadi bukan ruralisasi ya, tapi urbanisasi. Desa menjadi lokus baru kapitalisasi sekaligus komodifikasi setelah kejenuhan di wilayah urban. Ini sangat kritis. Dan saya sangat suka. Saya kira itu sebenarnya menjadi ciri khas Bali ya, yang selalu kritis terhadap intervensi dari dunia luar, terutama dari negara. Saya berkomentar terhadap buku ini itu begini. Pasti ini editor sulit untuk membuat judul buku ini ya, yang akhirnya mengambil judul Kontestasi Penguatan Desa dan Pariwisata Bali. Karena memang ya para penulis buku ini sebenarnya sedang berkontestasi, menantang, mengkritik terhadap arus deras ekowisata. Dan saya melihatnya begini ya, karena ini kontestasi dan tema yang diusung oleh buku ini, itu ada 3 kata kunci. Ada wisata, ada ekologi, dan ada desa. Jadi tiga hal ini, dan saya melihat ini semacam Trihita Karana baru. Ya. Trihita Karana itu ya sebuah spirit, sebuah peradaban identitas budaya Bali yang sudah terbangun lama. Dia secara otentik berbicara tentang trinitas ya, 3 hal penting yang itu menjadi landasan hidup harmoni orang Bali, yaitu parahyangan. Parahyangan itu hubungan manusia dengan Tuhan, atau sering disebut dengan spiritual order. Kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia atau social order, yang dalam bahasa Bali disebut dengan pawongan. Hubungan ini ya, relasi sosial, yang itu saya kira desa itu menjadi tempat untuk merajut relasi sosial yang harmonis di antara para krama atau para warga desa. Kemudian yang ketiga adalah palemahan. Palemahan itu hubungan manusia dengan alam, atau disebut dengan ecological order. Jadi ini keseimbangan, dan sama juga seperti dalam ajaran Islam itu juga ada hablum minallah. Ini hubungan manusia dengan Tuhan. Ada juga hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Dan juga hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Jadi ini sangat menarik, dan itu menjadi kunci, menjadi standar ketika
Bali itu berelasi dengan kekuatan yang lain, tentu dengan negara maupun dengan ini ya, dengan kapital, dengan modal atau dengan pembangunan. Nah, saya melihat buku ini itu bagian dari upaya teman-teman itu untuk mengkritisi, menantang ekowisata berbasis desa atau ekowisata desa ya. Dan saya mendukung upaya itu ya. Dan saya pada kesempatan diskusi maupun pada kesempatan kali ini saya menyampaikan bahwa soal 3 perkara tadi, wisata, desa, dan ekologi itu saya tempatkan pada formasi negara, terutama negara kapitalis ya. Kalau negara kita ini kan banyak wajah, banyak sebutan untuk menandai negara gitu. Kalau kapitalis ya tunggal lah gitu. Nah, saya sering mengatakan begini bahwa NKRI itu adalah sebuah negara yang tidak menjadi besi baja atau negara besi baja, melainkan negara besi cair ya. Artinya ini kayak ya masih cairan besi sehingga setiap orang itu berkontestasi, berebut mengambil besi itu untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri, entah itu dijadikan perkakas apa ya terserah mereka. Saya menyampaikan 2 hal ya. Pertama, intervensi negara itu mengalami kesulitan masuk Bali. Jadi artinya intervensi negara terhadap struktur lokal ya, khususnya ini birokratisasi, itu sangat sulit ya, sangat sulit masuk Bali. Artinya negara itu tidak berhasil mengintegrasikan desa adat itu ke dalam tubuh negara. Dan juga negara itu sulit masuk ke dalam tubuhnya kecuali menindas. Jadi kalau menindas bisa, tapi kalau mengubah segalanya itu sangat sulit. Dan saya justru melihat bahwa apa yang diintervensikan negara ke dalam struktur lokal desa adat itu selalu dinegosiasikan. Dan orang Bali itu seperti halnya orang Sumatera Barat itu terlalu sensitif dengan istilah intervensi. Mereka akan selalu mengatakan bahwa otonomi asli itu ya itu identitas dan bagian dari mereka untuk represent atau menghadirkan. Dan sekaligus juga mengingatkan supaya negara itu tidak terlalu campur tangan terlalu dalam kepada struktur lokal. Pada masa kolonial itu Belanda itu sangat jengkel dengan tradisi ritual di Bali gitu. Mereka penguasa kolonial itu pengen menghapuskan, tetapi orang Bali mengatakan ya ini kami gitu. Itu di sepanjang sejarah begitu. Belanda itu tidak bisa meruntuhkan desa adat. Dan karena itu yang dilakukan adalah membentuk desa dinas atau sistem perbekal. Itu sebagai kepanjangan tangan penguasa kolonial. Tetapi ya memang di awal-awal pasti ada gejolak lah antara desa adat sama desa dinas itu. Tapi selalu ada kecanggihan dengan prinsip Trihita Karana itu, justru desa adat ini diserap ke dalam tubuh ya, ke dalam tubuh masyarakat setempat itu. Jadi bukan ditolak, bukan dihancurkan gitu. Dan artinya desa dinas juga tidak bisa menindas terhadap desa adat. Tapi ini saling mengisi dan melengkapi. Seperti yang ditulis oleh para penulis buku ini ada hubungan koeksistensi antara desa adat dan desa dinas. Dan saya pernah diskusi di Bali, ada orang yang mengatakan bahwa hubungan desa dinas dengan desa adat itu ibarat suami istri. Koeksistensi ini sama ya, persis sama seperti apa yang pernah disampaikan oleh Clifford Geertz mengenai kolektivisme pluralistik. Desa Bali itu kolektif, bersama. Jadi dia terikat dalam satu wadah desa itu. Tapi majemuk, punya struktur yang sangat beragam. Tidak tunggal, tidak monolitik. Tetapi majemuk, ada Banjar, di paling bawah ada Tempek, yang kalau kita kenal RT, ada Subak, ada Pura, ada desa sendiri, ada berbagai organisasi yang lain.
Masing-masing organisasi ini punya otonomi, tapi mereka terikat dalam satu wadah, ya. Satu wadah bernama desa itu dan ada arena di mana paruman ya, atau kalau kita di Jawa yang namanya rembuk desa lah. Paruman itu menjadi tempat untuk berbicara di antara mereka. Salah satu kelebihan struktur kolektivisme pluralistik itu tidak bisa ditindas, tidak bisa dikooptasi, itu ya. Ketika penguasa akan berbicara dengan pendesa atau perbekal begitu, pasti mereka akan bicara, ya saya harus bicara dengan struktur-struktur yang ada di dalam wadah desa itu. Jadi ruang-ruang negosiasi itu sangat menarik dan ini kita juga bisa membaca buku Carol Warren ya, bahwa adat, desa adat itu ya itu wadah korporasi, korporasi atau korporatisme masyarakat yang itu bisa saling apa ya, bernegosiasi atau apa, kadang resistensi, kadang negosiasi yang itu tidak bisa diruntuhkan oleh korporatisme negara. Itu di zaman kolonial begitu ya, di zaman Orde Baru juga sama. Ketika ini negara mau menyeragamkan intervensi entah kelompok tani, entah B3A, lalu orang Bali ya, kan kami sudah punya subak, untuk apa organisasi bernama kelompok tani atau B3A. Demikian juga yang terakhir itu ada desa adat di dalam Undang-Undang Desa. Dulu Pak Wayan Koster itu waktu menjadi anggota Pansus itu sangat kencang berbicara tentang desa adat. Desa adat dalam pengertian Undang-Undang Desa ya, bukan desa adat secara de facto yang sudah ada di Bali. Ketika Undang-Undang Desa ini jadi, dan saya sempat beberapa kali diskusi di Bali, tapi ini agak gaduh. Agak resisten dan kami pernah juga ya, tim Bali termasuk Pak Wayan itu diskusi di Jakarta. Kita cari jalan keluar, tapi memang susah. Dan akhirnya mereka kembali harmoni lagi dengan model koeksistensi. Ya, jadi ini saling antara desa adat dan desa dinamis saling mengisi dan menerima. Ya. Jadi poin yang mau saya katakan bahwa intervensi apapun dari Jakarta, dari negara begitu, ini sulit untuk menghancurkan atau mengubah struktur lokal koeksistensi ini atau kolektivisme pluralistik ini. Dan itu berbeda di Jawa. Kalau di Jawa ya desa-desa itu sudah lama berubah dari kolektivisme pluralistik menjadi kolektivisme monolitik. Jadi ya tetap bersama, orang desa itu saling bersama, tapi monolitik. Kekuasaan itu kemudian tersentral dan dikendalikan, tersentral di tangan kepala desa dan kekuasaan itu dikendalikan dari atas. Nah ini yang pertama ya, intervensi negara. Yang kedua, saya mengatakan bahwa Bali itu kalang kabut kalau menghadapi masuknya modal kapitalisme, pembangunan, uang dan sebagainya. Ya. Ini kalau yang intervensi birokrasi agak susah masuk ya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan uang begitu, berhubungan dengan modal ini Bali kalang kabut. Dan saya melihat ini yaitu tadi ada pergeseran dari Trihita Karana yang otentik ke Trihita Karana baru gitu. Kalau yang otentik itu Parahyangan, Palemahan, Pawongan begitu. Nah kalau yang baru ini tetap saja ya. Ada Palemahannya ada gitu. Ini yang disebut dengan ekologi begitu. Kemudian kalau yang desa ini sebagai social order atau sebagai pawongan. Yang satu lagi itu muncul yang namanya kekuatan baru, namanya pariwisata. Pariwisata ini ya menjadi ruang bagi pembangunan, bagi kapitalisme dan sebagainya gitu. Dan ini disebut dalam karya ini namanya masif ya, massal ya, massalnya luar biasa. Jadi pariwisata ini menjadi pintu intervensi atau masuknya kapitalisasi. Dan ini sebenarnya mengganggu ini ya peradaban Bali tadi ya, yang Trihita Karana itu. Karena pergeseran dari Parahyangan menjadi pariwisata itu. Dan pembangunan sendiri itu kan punya makna banyak ya. Yang satu namanya kapitalisasi, yang kedua namanya proyek.
Kalau kapitalisasi jelas membuat kacau balau lah. Bali sudah berubah, lalu istilahnya menjadi global village ya, yang itu tempat untuk menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya gitu. Tapi saya melihat ada kontradiksi, ada paradoks di situ. Ini menciptakan kasta baru gitu ya. Kalau kasta yang sudah lama di Bali ini kan sekarang udah cair lah, dalam dunia politik udah cair. Sekarang yang menjadi gubernur itu tidak harus bernama Ida Bagus, Djokorde, Anak Agung begitu. Tapi Wayan Koster juga bisa menjadi gubernur begitu. Demikian juga bupati wali kota juga begitu ya. Artinya tidak harus dikuasai oleh kasta tinggi ya. Dan kalau pariwisata ini betul-betul membentuk kasta baru. Kastanya apa? Ya nomor satu ya tetap orang bule. Ya. Kemarin Profesor Anton Damanik juga menunjukkan bahwa 80% modal untuk pariwisata itu dikuasai asing begitu ya. Ini kelas satu ini. Yang nomor dua ya tetap orang Jakarta. Orang Jakarta ya punya banyak bisnis lah. Entah itu urusan hotel atau urusan transportasi, urusan macam-macam lah. Baru yang ketiga orang Bali dan keempat yang lain-lain. Termasuk orang Jawa ini ya ini kasta paling rendah. Ya kalau orang Jawa di mana-mana kan ada banyak yang begitu, kecuali yang elit yang menguasai negeri begitu. Tapi umumnya ya kalau rakyat jelata Jawa itu ya umumnya jadi kelas 4 seperti itu. Jadi ini salah satu paradoks begitu ya. Dan pembangunan yang diberi tanda petik oleh Ngurah Suryawan itu juga masuk menjadi proyek-proyek, tidak hanya pariwisata. Dan ada studi yang pernah ditulis oleh Lynn Parker ya pada tahun 2003. Jadi dia kan bilang begini bahwa pembangunan itu kan sebagai instrumen untuk perubahan ya dari subject to citizen, dari krama menjadi warga. Tetapi pembangunan itu tidak berhasil, mengubah itu tidak berhasil. Meskipun pendidikan diperkenalkan, kesehatan diperkenalkan, KB diperkenalkan, tapi itu hanya proyek. Dan poin yang disampaikan oleh Lynn Parker bahwa pembangunan yang masuk ke desa-desa Bali itu tidak secara komplit mengubah dari krama menjadi warga. Melainkan malah justru melanggengkan atau mengawetkan otoritarianisme Orde Baru sampai ke pelosok desa. Nah ini namanya kontradiksi pembangunan desa. Ya. Dan sekarang ketika ini ada apa namanya ya kapitalisasi yang masif itu lalu muncul ekowisata. Saya nggak tahu banyak lah tentang ekowisata itu. Pokoknya ini kan menggabungkan antara wisata sama ekologi, dan nanti di desa itu ya itu menjadi tempat, menjadi arenanya, menjadi lokusnya. Yang kemudian ini dikritik oleh teman-teman, ini bentuk perluasan urbanisasi. Ya artinya begini, ini kan namanya kapitalisme yang ramah. Saya selalu mengkritik ini merek-merek dagang, entah ekowisata, sustainable development goals, kemudian smart village, digital village dan sebagainya, ini semuanya adalah merek dagangnya kapitalisme. Jadi kelihatan ramah. Ekowisata itu kalau dibaca didengar ramah banget karena berpihak pada UMKM, berpihak pada kearifan lokal, peka terhadap budaya lokal dan sebagainya gitu. Itu keramahan kapitalisme. Tapi ya tetap kapitalisme. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kapitalisme maupun tengkulak itu melakukan hal yang buruk dengan cara yang baik, dengan cara yang sangat ramah, mengangkat isu-isu yang enak didengar. Tapi ya tetap saja itu hanya cara gitu. Tapi niatnya, tujuannya, nilainya, kepentingannya ya tetap kapitalisasi gitu. Dan saya mengatakan juga bahwa ekowisata itu intinya menjual dengan cara melestarikan. Mau melestarikan mau apapun intinya ya tetap menjual begitu. Nah, pada waktu diskusi lalu orang bertanya termasuk Ngurah, lalu bagaimana ini situasi seperti ini? Ya bagaimanapun kan ini nggak bisa dibendung ini. Yang pariwisata yang
modal yang kapitalisme itu kan nggak bisa dibendung gitu. Sementara ini juga ada gerakan ekowisata yang lebih hijau, yang lebih merakyat, yang dekat dengan desa, berbasis masyarakat, berbasis desa gitu. Ini kan ada dua sisi nih. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau ini bergerak di sini, ya, yang ekowisata itu bergerak di lokal-lokal, itu namanya mengisolasi. Jadi yang rakyat itu dikasih yang kecil-kecil, ya. Itu sama dengan prinsip ekonomi kerakyatan itu begitu. Sudahlah kalian yang 5 juta aja. Lalu yang di sini itu yang gede-gede, gitu. Pariwisata padat modal. Kalau di sini padat karya, padat manusia. Ini namanya dibelah, ya. Dibelah. Kalau untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan kapital, kapitalisme akan selalu mengeksploitasi orang lokal. Itu selalu. Sebaliknya, kalau orang lokal pengen bangkit, mereka akan mengisolasi. Jadi saya selalu mengkritik begitu. Jangan mudah percaya dengan merek-merek dagang, termasuk kosakata pemberdayaan. Itu intinya adalah mengisolasi rakyat untuk tidak mengakses terhadap kue yang besar. Dan karena itu pada ujung saya mengatakan dengan konsep kita harus bergeser dari stakeholder ke shareholder. Kalau kapitalisme itu kan menganggap orang lokal kan stakeholder, pemangku kepentingan. Itu literaturnya banyak banget lah, teori stakeholder itu. Tapi intinya bahwa ya ini hanya teman diskusi. Orang lokal ini hanya teman diskusi bagi mereka. Dan kalau perlu ya dikasih lah cipratan-cipratan sedikit-sedikit aja yang disebut dengan CSR. Yang itu ya, itu nalarnya seperti itu. Sehingga kita harus menggeser dong. Kalau kapitalisme nggak bisa dibendung, kita harus geser dari stakeholder ke shareholder, shareholding. Jadi yang pemegang saham itu ya bukan para juragan, bukan para kapitalis, tapi desa adat, orang setempat itu juga sebagai pemegang saham. Tanahnya jangan disewa apalagi dibeli dengan muslihat yang luar biasa, tapi harus disertakan sebagai modal. Jangan terina-bobokkan dengan konsep potensi. Entah potensi alam, potensi budaya dan sebagainya. Itu harus dihadirkan sebagai modal, sebagai saham. Harus dihitung dong. Jadi artinya ya kalau kita mau lebih berdaulat gitu ya. Kan kalau ini konsep kontestasi kita kritis terhadap intervensi gitu ya. Dan itu bagian dari peradaban. Ya kita ini harus berdaulat. Baik Bali maupun Republik Indonesia, negeri Indonesia itu harus bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Kita kaya kok. Kaya alam, kaya budaya, kaya manusia dan sebagainya. Tapi jangan dikomodifikasi dengan dengan atau oleh kapitalisme. Itulah yang istilahnya ya mereka itu tetap buruk, tapi caranya baik. Ini harus dinegosiasi ulang ya. Saya harus terus mendorong para sahabat di Bali, konsep shareholding ini harus menggeser ya. Menggeser namanya konsep stakeholding. Dan ini bagian dari negosiasi dan perjuangan ya. Kalau nanti orang lokal itu sudah duduk setara, maka yang namanya ekowisata itu betul-betul lebih bermakna. Jadi bukan sebagai sesuatu alat hiburan yang digunakan untuk mengisolasi masyarakat setempat.